Oke, eh, Raditu billahi robba, bil Islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas cucuran rahmat dan nikmatnya. Kita mampu berada di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kita yang kedua, ya. Tepatnya di pekan kedua Baitullah Dream ini rilis. Adapun saya ucapkan lagi ya, terima kasih kepada Bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua yang sudah ada 41 orang pada Zoom kita kali ini, yang mungkin nanti ke depannya Baitullah Dream semakin besar, dan Baitullah Dream bisa menyediakan kegiatan secara offline. Eh, Adapun agenda kita pada pertemuan kedua kali ini hampir sama seperti sebelumnya, yaitu mendengar kajian dan apa namanya ya, merenungkan kajian dari Ustadz DN. Namun sebelumnya saya meminta waktu kepada Bapak Ibu semua, atau mungkin ada satu atau dua orang yang bisa atau dapat mereview kembali pertemuan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan eh, apa ya, review materi sebelumnya agar kita bisa kesinambungan di materi satu ke materi dua. Silakan yang mau menyampaikan. Dan oke, Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil buka catatan ya, yang Ya, minggu. silakan. eh jadi kalau dari catatan yang saya ringkas, eh kemarin tuh ABN sempat, menurut saya, eh, ilmu yang Abi ajarin tuh jelek banget bahasa anak zaman sekarang ya, Mas. Kadang kan terkadang kita tuh selalu minta sama Allah itu, ya Allah, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu kan. Tapi kita kadang suka lupa. Kita tuh diciptain itu tujuannya untuk apa sih? Terus kita lupa Allah tuh pengen kita hidup itu untuk apa gitu. Dan itu yang jadi bener-bener kayak tamparan buat saya pribadi terutama. eh Abi tuh bilang, pokoknya kalau pengen doanya dikabul, pengen bisa ke Baitullah setiap kita pengen gitu. Gak usah pengen apa, nggak usah ngedikte Allah lah bahasanya, tapi kerjain dulu apa yang Allah mau. Kalau kita udah mengerjakan semua apa yang Allah mau, insya Allah Allah bakal kasih apa yang kita kita pengen. Itu yang poin pertama. Terus eh, kemarin yang dari pertanyaan dari ibu siapa tuh yang Abi apa jawab, dan menurut saya itu luar biasa bagus, pertanyaannya bagus, Abi juga ngejawabnya bagus. Abi bilang jangan apa, iri boleh dalam hal kebaikan, terutama sama orang-orang kok bisa mudah ya ke Baitullah, sedangkan kita kayaknya butuh usaha gitu. Tapi di sisi lain, eh, kita balik lagi ke poin pertama, ya kan, itu kan bahasa Abi itu yang poin pertama itu yang turutin apa maunya Allah dulu, kerjain apa yang Allah perintahin dulu. Nanti kalau udah Allah perintahin, insya Allah ke depannya kita yang bakal diundang sama Allah untuk bisa sering ke Baitullah. Itu sih, Mas Fatwa dan Bapak Ibu sekalian, yang rangkuman dari kajian kita yang minggu lalu yang saya dapat rangkum. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Bayu atas reviewnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan kah sebelum kita mulai sambil menunggu Ustadz EN? Silahkan mungkin. Kakak kalau bertanya boleh tidak ya? Iya, silakan Ibu siapa, Ibu Nana ya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Afwan, ini Nana Mulyana itu bapak saya. Mm-mm. Karena beliau mungkin hari ini tidak bisa Mm-mm. bergabung, jadi saya wakilin aja, nanti saya infokan ke beliau gitu.
Sepertinya ayah saya ketinggalan informasi ya Kak mengenai eh jadi apa ya? Ini sudah pertemuan kedua ya? Kedua, Bu. Kedua baik. Jadi kalau saya ingin bertanya out of topic boleh nggak ya Kak mengenai ini apa namanya teknis gitu? Oh, teknis. Mungkin nanti Ibu bisa WA saya aja atau gimana nanti kita Oh, teleponan. oh boleh boleh Boleh, boleh boleh. ya. Tapi saya dapat nomor kakaknya dari mana ya? Ada di Ibu masuk grup kah? Enggak, kayaknya ayah saya cuman ayah saya juga enggak ini sih apa namanya belum ada info lagi karena kan saya beda rumah ini. Hmm, boleh Bu. Heeh, Nomornya saya kirim ke chat ya. chat ya, boleh. Oke. Makasih, terima Oke. kasih. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Sebentar Bapak Ibu. Mau ada ngirim nomor dulu. Mungkin silakan Bapak Ibu yang mau mereview kembali ya pertemuan kemarin kami persilakan. Sebentar. Saya izin mengirimkan nomor handphone dulu ke Bu Nana. 0842. Oke, Bu Nana sudah saya kirim ya nomornya. Selamat datang Kak Eva Kamira. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih menunggu Ustadz EN. Sambil menunggu, gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau disampaikan kembali terkait materi minggu lalu? Kami persilahkan ya, menambahkan dari yang disampaikan atau sudah disampaikan oleh Mas Bayu. Silakan. Oh, nggak tahu. Kita ngeliatnya konten serius itu. Silakan Ibu Ada yang Dian. lucu yang ini. Pak Ustadz, kalau orang sholat boleh disuruh-suruh nggak? Ya kalau orang sholat, tunggu sholatnya selesai, baru kamu Ya, baik, baik, suruh-suruh. baik, Pak, sebentar. Jangan orang sholat kamu suruh. Untuk menginstal aplikasi Zoom. Silakan Bu Dian. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin di sini saya akan mereview beberapa yang dari minggu kemarin itu yang saya ingat. Itu yang pertama itu kita harus menjadi hamba yang eh, diprioritaskan Allah. Salah satunya adalah yaitu kita harus menjadi hamba yang dikenal Allah. Bagaimana caranya agar kita menjadi hamba yang dikenal Allah, yaitu kita menjadi hamba yang kita selalu mendahulukan keinginan Allah di atas keinginan kita. Terus Hmm. juga pada saat kita berdoa, kita itu kalau kita berdoa itu kita harus jangan mendikte Allah, tapi berdoa dengan kita berdoa dengan eh, kita harus berdoa sesuai dengan apa yang Allah mau dan yang Allah inginkan seperti itu. Oke. Terus juga di samping itu, di mana orang yang mendahulukan Allah pasti Allah akan mendahulukan kita juga. Terus juga amalan-amalan jika ingin ke Baitullah, salah satunya yang harus kita ketahui bahwa Baitullah itu adalah undangan murni, murni adalah undangan Allah. Eh, jadi kita harus melakukan amalan-amalan seperti sholat tepat waktu, terus berzikir, terus membaca Al-Quran secara rutin. Eh, Mungkin itu aja Pak Ustadz. Nah, oke. Terima kasih Bunda Dian yang sudah menambahkan dan mereview pertemuan kemarin. Alhamdulillah juga Bapak Ibu semua kita sudah kehadiran Ustadz EN, Ustadz Adi Pratama Sindo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustadz?
Alhamdulillah Nah, khair. alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah barusan Zoom-nya kita sudah buka untuk agenda selanjutnya. Boleh kami eh, persilahkan untuk Ustadz EN. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Silakan. baik. Makasih Bung Fatwa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, eh, bersyukur kita pada Allah bisa berkumpul pada malam hari ini. Atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk diperdengarkan ayat-ayatnya. Nah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang atas izinnya, atas perjuangannya, atas dedikasinya kita bisa kenal Islam. Alhamdulillah, hari ini Allah masih perkenankan mengabulkan doa kita untuk tetap bisa dalam nikmat hidayah. Karena ada orang di waktu yang sama, sebagaimana mungkin kita pernah dengar lagu sindiran di lagunya Gigi dulu, pagi beriman, malam lupa lagi gitu ya. Atau ada orang yang baru saja berhijrah, bertobat. Kemarin saya habis ngisi majelis, ada seorang anak hijrah, lalu dia itu tiba-tiba gara-gara buat event muslim, lalu mungkin karena kurang izin dalam birokrasi, lalu dipersalahkan sama pihak apa namanya, oknum pemerintah. Lalu tuh anak dimarah sama orang tuanya, anak SMA, kamu tuh ngapain sih bikin gini-gini, nggak jelas tuh hijrah-hijrah. Akhirnya dalam putus asanya dia bakar semua jilbabnya. Kita ada yang seperti itu kehidupan. Nah, artinya hidayah itu betul lah mahal, teman-teman. Jadi kawan-kawan yang bisa hadir malam ini bukan karena kita orang soleh, juga bukan karena kita orang hebat, tapi karena Allah yang perkenankan dan memilih kita. Sebagaimana kalimat yang berulang-ulang pernah saya sampaikan, wa anna tartuka fastami lima yuha. Dan ingatlah ketika Allah telah memilihmu dan dengarkanlah. Jadi Allah tahu mungkin malam hari ini ada yang sedang dibutuhkan oleh Bang Bayu. Ada yang sedang dibutuhkan oleh Kak Hikmah. Ada yang sedang dibutuhkan oleh Kak Bariza. Tentang petunjuk yang sedang antum mintakan di sholat Isya tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Maka hari ini, malam ini Allah perkenankan kita sampai dalam majelis malam hari ini. Nah, begitulah dia yang mahal. Teman-teman yang dirahmati Allah, nah, teman-teman yang dirahmati Allah, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana konsep dasar rezeki, yang bahwasanya kita bisa sampai Allah, kita bisa sampai umroh itu nanti bukanlah karena kita bisa berangkat umroh itu bukan karena kita beruang, bukan juga karena kita punya niat, tapi Allah yang pilih. Nah, berarti itulah. Jadi rezeki itu sebagaimana Allah yang janjikan, Allah yang pilih, itu yang mahal. Nah, lalu sejatinya, ya kan, dalam perjalanan saya sampai dewasa ini kawan-kawan, ternyata korelasi rezeki itu adalah sebenarnya semuanya, kalau kalian kita lihat kalimatnya, rezeki itu adalah sesuatu yang sudah Allah tentukan kepastiannya. Oke, kita belajar ya. Malam hari ini kan ujungnya sebenarnya amalan ke Baitullah.
Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin ngajak teman-teman punya satu sudut pandang dulu yang sama. Nah, jadi Allah tuh dengan tegas mengatakan tentang rezeki itu sesuatu yang sudah dijanjikan sebagai rezeki yang paling dasar, yaitu di surah Hud ayat 6, di mana kita bisa belajar bahwasanya hewan melata saja dipastikan Allah rezekinya. Apalagi kita sebagai manusia. Nah, oke. Jadi kalau disambung dengan materi pekan lalu, sebenarnya berangkat ke Baitullah itu bagian daripada tangga puncak rezeki. Ketika seseorang, kalau kita lihat rukun Islam, begini dia. Orang bisa syahadat, itu hidayah. Orang bisa sholat, itu mahal. Berarti telinganya masih dipakai sama Allah untuk mendengarkan kumandang azan. Lalu orang akhirnya bisa berzakat. Itu juga hatinya ditakdirkan Allah untuk mengimani bahwasanya semua harta yang dimiliki bukan seutuhnya punya dia. Dan orang bisa puasa itu juga karena rezeki Allah. Karena kita lihat tidak semua orang di bulan Ramadan ditakdirkan untuk bisa puasa, kawan-kawan. Nah, maka haji dan umroh itu adalah tangga tertinggi ketika orang sudah imannya benar, sholatnya clear, dan ada rezeki yang halal setelah dia bagi sucikan dengan zakat dan dia berpuasa. Nah, maka salah satu amalan yang di luar doa umroh yang familiar diajarkan oleh banyak orang yang kawan-kawan bisa lihat di Google, ya kan? Tapi amal yang paling mahal yang mungkin antum sering tahu, pernah dengar, tetapi belum paham esensinya, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu passwordnya. Ya Allah, tolonglah aku. Untuk jadi kalimat minta tolong. Tolong ngapain? Untuk bisa pertama ingat Allah. Yang kedua, tolong ngapain agar bisa bersyukur. Yang ketiga, tolong ngapain agar bisa jadi buat baik. Nah, ternyata berarti kalau untuk bisa ingat Allah saja minta tolong, tandanya tidak semua orang diperkenankan mengingat Allah, teman-teman. Oke, sehingga akhir muncul dalam bahasa kita, kok bisa ya? Dia levelnya orang yang ngerti agama, tapi kok korupsi? Kok bisa ya? Dia ngajar, dia alim, orang manggilnya kiai, tapi kok melakukan tindakan asusila? Nah, tandanya tidak semua orang ditolong Allah untuk bisa mengingatnya. Tidak semua orang diperkenankan Allah, ditolong Allah agar untuk bisa bersyukur. Sebagaimana Bani Israel ketika sudah selesai diselamatkan dari Fir'aun, justru masih menuntut untuk minta makanan-makanan terbaik. Bahkan masih kagak percaya udah turun makanan mana dan salwa, minta ditunjukkan Allah sampai Allah turunkan petir untuk halilintar untuk menyambarnya. Meninggal tuh orang dan dibangkitkan lagi, disebutkan di surah Al-Baqarah. Kon lihat di surah kedua ayat ke 56 57. Itu orang-orang Bani Israel yang dipetir lalu dihidupkan lagi sama Allah. Jadi tidak semua orang ditakdirkan bisa bersyukur. Yang ketiga, ada orang di puncak kekayaannya, di puncak rezekinya, di puncak kekuasaannya pun tidak ditakdirkan Allah bisa berbuat baik, kawan-kawan. Nah, inilah dia amalan. Yuk, baca sama-sama ya. Allahumma a ini
Ini ala zikrika ala dzikrika Ala Ala zikrika zikrika wa syukrika wa 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 syukrika 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 wa husni ibadatik. wa husni wa wa husni wa ibadah. husni husni ibadah. ibadatik. ibadatik. Ya Allah, Ya 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 Allah, Allah, Ya Allah, Allah, tolonglah aku tolonglah 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 aku 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 agar bisa mengingatmu. agar agar bisa bisa mengingatmu. mengingatmu. Tolonglah aku ya Allah Tolonglah aku ya Tolonglah Allah, Tolonglah aku ya aku ya Allah, Allah, agar selalu bisa bersyukur di antara kesusahan yang hadir. Agar agar selalu agar bisa bisa selalu bisa selalu bersyukur di bersyukur antara bersyukur di di antara antara kesusahan yang kesulitan hadir. yang kesusahan yang hadir. hadir. Tolonglah aku ya Allah Tolonglah tolonglah aku ya aku Tolonglah ya Allah, aku Tolonglah ya Allah, aku ya Allah, Allah, agar bisa berbuat kebaikan di antara semua nikmat yang kau titipkan. agar agar bisa agar bisa bisa berbuat agar bisa berbuat 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 kebaikan di kebaikan kebaikan antara atas semua di semua nikmat antara yang kau nikmat semua yang kau nikmat. titipkan. berikan. Nah, silakan amalkan doa itu. Yang lain, jadi gini, masih ingat, kalau masih ingat minggu lalu, sesuatu yang diminta berarti tidak semua diberi. Sesuatu yang tidak diminta pasti semua diberi atau dikasih. Ini coba teman-teman perhatikan kawan-kawan. Kita tuh pernah nggak sih minta jantung? Pernah nggak minta mata? Pernah nggak minta tangan atau minta lidah? Nggak pernah. Kenapa? Karena semua itu sudah dijanjikan Allah untuk diberikan kepada manusia. Oke? Lalu, kenapa para nabi tidak pernah minta jabatan? Kenapa para nabi tidak pernah minta kebahagiaan rumah tangga? Kenapa para nabi dan rasul tidak pernah minta bisnisnya dilancarkan atau dinaikkan? Tidak pernah minta jabatan. Tandanya kalau nabi, ya pernah dengar nggak doa nabi minta minta rumah baru gitu? Ada? Ada pernah dengar doa nabi minta naik jabatan? Nggak pernah Gabi. nih. Enggak, Ada. Berarti pernah dengar doa nabi minta bisa nikah dengan pacarnya sekarang? Enggak, Tidak Tidak. pernah Ustadz. Ada pernah doa nabi minta dilunaskan utang? enggak. Nggak Enggak. di Berarti kalau kita minta lunas hutang, minta naik jabatan, minta dijodohkan dengan kekasih kita sekarang, pertanyaannya, nabi mana yang sedang kita ikuti? Oke, agak nyesek jawabnya, bingung. Betul nggak? Nabi mana yang sedang kita ikuti? Nah, ini jangan salah diartiin ya. Ini hanya kontekstual cara berpikir. Biar kita kagak kejebak. Saya tuh sudah main ke rumah Bang Bayu, sudah disuguhkan air putih. Definisinya gila nggak kalau udah ada air putih dikasihkan? Bayu, minta air putih? Ini air putih. Minta air putih, Bayu. Ini air putih. Minta air putih. Ini loh. Ustaz, ini air putih. Tuh nggak? Kenapa tidak bisa saya minum? Karena air putihnya tuh di depan saya, di meja. Lalu saya agak berjarak. Nah, saya itu tidak mau berdiri mengambilnya. Tidak mengikuti syaratnya. Air putihnya sudah disediakan. Kecuali saya minta, Bang Bayu, minta sate kambing. Oh oke, bentar saya belikan dulu gitulah. Nggak mungkin lah dapat sate kambing kalau main ke Pamulang gitulah ya. Ya kan? Ya, Ustaz. Siap, oke. Nah, ini analogi sederhana. Masih bab tentang rezeki, biar kalian paham tentang SOP dan algoritma rezeki. Coba ulangi saya. Sesuatu yang diminta Sesuatu yang sesuatu yang diminta diminta. Diminta. berarti tidak semua diberi. berarti 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 tidak 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 semua semua diberi. diberi. Sesuatu yang tidak diminta Sesuatu Sesuatu yang Sesuatu tidak yang tidak diminta. diminta. pasti semua diberi. pasti Pasti semua Semua diberi. diberi. semua diberi. Kayak ayah bunda. Pernah enggak anaknya minta sekolah? Nggak pernah. Karena tahu maknya Nggak pasti pernah. nyekolahin. Betul? Mamanya pasti orang tuanya, orang tanggung jawab. Pasti nyekolahin. Betul nggak kira-kira?
Tuh, Ya, Nah, betul. iya kan? Karena ya Abi. waktu waktu dia umur 2 tahun, 3 tahun, pernah enggak dia artinya apa ya? Minta baju. Enggak, karena mamanya tahu mamanya pasti beliin baju. Ini dulu konsep berpikir yang harus kita lihat. Nah, lalu kita intip, kenapa nabi-nabi itu, para nabi mintanya tuh ampunan, mintanya tuh petunjuk, mintanya tuh hidayah, mintanya tuh kumpul sama orang soleh. Nah, ampunan itu banyak sekali, surah 7, 2, 3 dan seterusnya. Petunjuk, ya kan? Ya Allah, beri aku petunjuk ya Allah. Nah, itu banyak sekali ayatnya. Hidayah, surah 2, ayat 100 dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena mereka tahu. Satu, ternyata ketika bicara kekayaan, Allah sendiri yang menjanjikan di surah 53 ayat 48. Wa annahu huwa akhna wa akna. Yang artinya, dan ingatlah. Ini aja, kawan perhatikan ya. Ketika berbicara kekayaan, ternyata, nah, apa kata Allah di surah 53 ayat ke-48. Dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Berarti siapa yang memberikan kekayaan, teman-teman? Allah. Allah. Kalau kita sudah tahu Allah yang memberikan kekayaan, kenapa kita lebih takut dengan perintah manusia ketimbang perintah Allah? Betul nggak? Coba jawab. Kenapa kita lebih takut, bahkan lebih disiplin? Kita lebih takut kalau telat fingerprint saat jam 7 daripada sujud print ketika jam 4 subuh. Betul? Kita lebih takut dengan petugas pajak, ketika itu lebih takut dengan petugas PLN kalau untuk bayar kilometer, dan petugas IndiHome buat bayar wifi daripada petugas zakat. Petugas IndiHome nggak, kita tidak tawar-tawar, gantian petugas zakat kita tawar-tawar. Di situ sudah bisa jadi acuan ukuran keimanan kita, teman-teman. Sudah jadi cukup standar. Pantas kita tidak kaya-kaya. Yang kita kejar adalah calonnya kekayaan. Padahal kata Allah, dan dialah yang telah menjadikan kekayaan dan kecukupan. Terus gimana dengan konsep orang-orang di luar kaya tuh, Ustaz? Gimana dengan orang-orang di luar yang kaya tadi? Ukuran kekayaan yang Allah maksud adalah sesuatu yang membuat dia makin banyak berkontribusi untuk Allah. Kalau hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, maka di ayat di sini Allah yang menciptakan kekayaan dan memberikan kecukupan. Dia yang memberikan. Adapun ikhtiar kita sebagai seorang profesional, sebagai seorang pedagang, itu hanya bagian kecil daripada penentu apa yang sudah Allah janjikan. Ada orang bahkan tidak melatih hukum sunatullah itu diantarkan Allah. Tetapi ada orang yang sudah mati-matian berjuang, kalaupun dia dapat yang namanya kekayaan, satu yang tidak Allah berikan dalam hidupnya, yaitu ketenangan. Nah, begitu dia. Makin banyak hartanya, makin gelisah dia bagaimana cara nyimpannya. Takut ketahuan sama KPK, takut ketahuan sama pajak, takut dipinjemin sama saudara untuk ngutang dan sebagainya. Apakah itu menjadi sebuah kenikmatan untuk dalam kekayaan? Enggak. Oke, jadi ternyata tuh balik-balik lagi. Ini dia 5 rezeki yang Allah beri. Satu, kaya. Surah 53
ayat 48. Yang kedua, bahagia. Surah 30 ayat 21. Wa ja'alna bainakum mawaddah warahmah. Dan dialah yang menjadikan rasa kasih sayang di antara kalian. Tuh, agar yang menjadikan rasa kasih sayang. Kasih dan sayang. Lihat kata-katanya dijadikan. Jadi kenapa banyak orang yang sudah menikah tapi tak bahagia? Karena standar kebahagiaannya diletakkan pada harta. Istrinya mengatakan bahagia kalau suaminya udah ngasih 100 juta. Benar, suaminya ngasih 100 juta. Tetapi dia ngasih 200 juta buat yang lain. Habis itu kan. Ini buat para ukti-ukti. Hati-hati kalau ada WhatsApp yang masuk. Yang udah makan siang belum? Ternyata yang udah makan siang itu adalah forward ke pesan siaran ke 20 kontak. Kamu yang keberapa? Ya kan? Kayak gitu dia. Kamu yang keberapa? Jangan kepedean dulu. Nah ternyata kalau bagi suami, bahagia itu diletakkan kepada cantiknya istri. Iya memang umur 25, 45 masih glowing. Tapi kalau udah 60 tahun, macam mana mau pico laser ataupun DNA salmon tetap aja keriput. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Yang cocok tuh DNA T-Rex mungkin agak kebal dia. Jadi tetap berotot. Tak cocok DNA salmon atau DNA labi-labi. Nah, maka hilang sudah. Tidak sedikit akhirnya berbeda, geser kebahagiaannya. Maka kebahagiaan itu Allah yang kasih. Apalagi jodoh. Allah juga wa khalaqnakum ajwaja. Apalagi ilmu. Allah yang ajarkan surah 2 ayat 282 wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Apalagi jabatan surah 6 ayat 165. Nah, ini kan contoh rezeki yang sudah Allah janjikan. Semua kalimatnya aku beri, aku jadikan. Maka manusia yang pintar, dia tidak disibukkan mengejar kekayaan, tidak disibukkan mengejar titel dengan ilmunya agar dia dikatakan hebat, tidak disibukkan mengejar jabatan, kata Ustaz Dasar Latih. Saya, kemarin habis ketemu sama saya kata dia, kalau punya 100 M, tak mau aku mencalonkan diri jadi caleg. Ngapain capek, kata dia. Udahlah 100 M tuh, nikmatilah. Mending ku kasih 20 M ke istriku, ku sogok dia, agar aku bisa kawin lagi. Dalam candaan di depan jemaah. Saya ketawa-ketawa dengarnya. Betul juga, masuk akal juga. Maksudnya, masuk akal tuh gini, udah deh 100 miliar tuh, nikmati hidup aja. Ya kan? Bangun kos-kosan sekian pintu, udah tinggal nikmati hidup. Tapi ketika orang, Tuhannya bukan Allah, maka dia seolah-olah menuju kekayaan, tapi sejatinya dia sedang dikerjakan. Saya ulang ya, Tuhan orang, kalau Tuhannya bukan Allah, seolah-olah dia sedang mengejar kekayaan, tapi sejatinya dia sedang dikerjain. Mana dalil Kiai? Surah 45 ayat 23. Pernahkah kau lihat orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Allah biarkan dia sesat berdasarkan ilmunya. Dan Allah mengunci mati pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutupan atas penglihatannya. Siapakah yang beri petunjuk kepada sesudah Allah membiarkannya sesat? Nah, itu dia rumusnya kawan-kawan. Jadi tidak ada petunjuk. Jadi orang kalau Tuhannya bukan Allah, maka kekayaan yang dia kerjakan hanyalah menunjukkan kepada dia kelelahan. Nah, maka yang manusia yang cerdas adalah dia ibaratkan kalau masuk tempat wisata tuh, dia ngejar all access. Siapa all access? Itulah Allah. Begitu dia dapat Allah, dia dapat semua. Tapi kalau dia dapat kaya, belum tentu dapat Allah. Itulah Fir'aun. Itulah Korun.
Begitu dia dapat bahagia rumah tangganya, belum tentu dapat Allah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga bahagia dengan istrinya, tapi tidak dapat yang lain. Nah, inilah dia rezeki yang Allah janjikan. Dan ke Baitullah adalah salah satu hanya wujud rezeki. Di dunia ini tidak ada berjalan yang ada diperjalankan. Kawan kau lihat ayatnya. Surat 17 ayat 1. Dan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi kita ke Baitullah tuh bukan berjalan, tapi diperjalankan. Itu kenapa ada orang yang tidak punya kaki buntung, tetap bisa tawaf dengan kursi roda yang dimodifikasi. Ada orang yang mungkin punya apa namanya, ditakdirkan lahir berbeda, tetap bisa hadir. Karena Allah yang perjalankan, teman-teman. Nah, maka yang mau saya bahas hari ini nih rezeki yang sudah Allah janjikan kepada antum. Antum semua punya jatah rezeki ini. Lalu pertanyaannya, kenapa rezeki yang sudah Allah janjikan ini tak bisa kita rasakan, tidak bisa kita nikmati? Nah, inilah dia. Inilah jadi alasan juga kenapa orang yang punya uang tak sampai ke Baitullah. Atau orang yang sudah menggebu-gebu tak sampai. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara Allah sebutkan kaya dan cukup, tidak ada orang-orang miskin. Yang ada, oke, yang ada kalimatnya Allah membatasi. Nah, membatasi di surah Ar-Ra'd ayat ke-26. Apa kata Allah? Allah melapangkan rezeki kepada Bang Bayu, Kak Alvina, Bang Dudung, bisa merasakan kekayaan, kecerdasan. Tapi Allah bilang juga, Allah sempitkan buat siapa yang dikehendaki. Nah, kalau dianalogikan, ini kita, ini rumah kita. Jatah rezeki Allah tuh kayak air PDAM yang mengalir seperti ini. Oke, masuk rumah ini, set, masuk rumah ini, set, masuk rumah ini lagi. Pertanyaan saya, apa yang membuat rumah A, B, C? A laju, deras airnya. B mampet, set, set, set. C malah nggak bisa, nggak ngetes, tes, tes, tes. Apa yang membuat rezeki A lancar, B mampet, C malah kagak jalan? Apalah kira-kira? Kedekatannya, Abi. Jarak lebih dekat. Kedekatannya. Hampir, Karena hampir, tapi belum tepat. karena lebih dekat dengan sumber airnya. Belum tepat. Padahal ini tekanannya tinggi nih, sumber air tinggi. Nah, Karena tidak ada hambatan. ah, sudah agak mirip. Apa hambatan itu contoh? Dosa. Pipanya macet misalnya. Pipanya tuh, kalau B tuh banyak lumutnya, ada lumpurnya. Kalau C lebih berat lagi, banyak batunya, maka nggak jalan airnya. Nah, itulah A, B, C itu representatif manusia, sementara air ini representatif rezeki Allah. Nah, itulah surah 11 ayat 26 tadi. Allah lapangkan rezeki dan Allah sempitkan. Jadi bukan Allah tak kasih rezeki, salah kalimatnya. Allah sempitkan. Kok tidak laku-laku ya? Kok tidak closing-closing ya? Kok tidak naik jabatan ya? Allah sempitkan. Disinilah ketidak apa ya, kecolongannya kita. Kita berpikir sumber mata airnya yang salah. Kita berpikir untuk dapat air pakai pompa. Mau dipasang pompa pun di sini, tembak untuk nyedot. Tetap tidak kuat, wong karena batu semua, nggak ketarik airnya. Nah, itulah persoalannya. Pompa itu apa? Kerja keras. Nah, jadi Allah itu menurunkan rezeki dari langit.
Maksudnya di langit gimana sih ya BN? Artinya Allah menetapkan rezeki kita tuh di langit. Surah 51 ayat ke-22. 22 wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, dan di langitnya Allah terdapat sebab-sebab rezekimu. Ini yang banyak orang lupa aktivasi. Penyebab rezekinya Bang Bayu, penyebab rezekinya Bunda Dian, Kak Alvina, bukan terletak kepada transaksi dengan customer. Itu sudah tahap kedua. Customer yang ngelihat iklan Kak Alvina, itu buah daripada Allah yang memperkenankan dia keluar rumah menuju perempatan jalan, tiba-tiba ngelihat baliho billboard jualan properti Kak Alvina. Nah, gitulah dia. Allah yang ngatur itu kawan-kawan. Kalau Allah tak izinkan, bahkan sampai lewat situ pun, tidak ketoleh. Saya buat pakai kisah nyata. Ada seorang kakak, lagi dikejar-kejar hutang KPR rumah. Ditinggal suami. Diponis punya batu empedu gede gitu ya. Dalam keadaan stres. Saya bilang, Kak, dengan complicated persoalan kakak kayak gini, udah nggak bisa ngandalin akal. Kakak harus mengandalkan pertolongan Allah. Lalu bagaimana untuk dapat pertolongan Allah, Kak? Kakak dulu tolong agama Allah. Sini bantu saya ngurusin anak yatim. Gak lama, 3 bulan lah dia bantu saya ngurusin anak yatim. Lalu rumah udah mau kena sita bank. Suami ninggalin. Dokter vonis batu empedu. Sampailah satu sore setelah 2 bulan nih, dia udah pasrah, rumah kena lelang lah. Memang kadang pertolongan Allah tuh senangnya di last minute. Kalau pertolongan Allah di awal tuh bukan pertolongan, namanya try out atau pendaftaran, nah itulah dia. Nah, pertolongan Allah tuh selalu di last minute, di ujung-ujung. Karena itulah penentu keimanan, batas keimanan seseorang. Sampai setelah 2 bulan lelang-lelang lah kata dia. Tiba-tiba di satu sore ada orang yang WhatsApp, Assalamualaikum, selamat sore, benar di rumah kakak punya ini, benar. Saya tertarik, rumahnya bagus. Ternyata yang nelpon ini adalah orang yang tadinya gabut, sore-sore jogging. Jauh banget. Ini kompleknya di klaster A. Dia itu ya mungkin kurang lebih 15 kilo lah rumahnya. Iseng-iseng jogging ke situ, ke perumahan orang lain. Ngeliat rumah langsung jatuh cinta. Iya Kak, benar saya mau jual. Cuman itu masih sangkut di bank. Jadi saya berharap kalau orang mau beli itu, saya tidak bisa bantu nyicil. Dia pun tidak mau juga orang terlibat-terlibat. Tadi bilang, saya justru mau belinya cash Kak. Atas izin Allah, tidak pakai lama. Setelah 3 bulan bantu ngurusin anak yatim, seminggu kemudian ada orang ngelunasin beli rumahnya 600 juta, tutup bank 400 juta, masih ada cuan 200 juta. Oke. Apa yang lakukan kakak itu? Wafis sama iris kukum wama tu adun. Dia memperbaiki sebab-sebab rezekinya yang ada di langitnya Allah. Tidak ada hubungannya memang kayaknya ngurus anak yatim. Tidak ada hubungannya kayaknya sholat tepat waktu. Tidak ada hubungannya kayaknya baca Quran. Menurut kita. Tapi menurut zat yang menciptakan kita, itulah yang berhubungan. Gara-gara kau ngurus anak yatim lah rumahmu aku lakukan. Gara-gara kau nolong adikmu ketika kau sudah mau daftar haji, tiba-tiba adikmu telepon dia kecelakaan dan uang yang kau batalkan, kau bantu dia daftar melunasi rumah sakitnya, tolong biaya pengobatannya, tak sampai sebulan kemudian namamu keluar undian dapat hadiah haji. Itulah tukang bubur naik haji. Gitu ceritanya. Nah, jadi buat yang hari ini berencana bercita-cita, iya Ustadz, saya memang udah niat nih umroh tanggal 27 Agustus misalkan. Masih ada waktu kok untuk melihat mengundang keajaiban. Misalkan mau mengumrohkan ibu, mau mengumrohkan saudara, mau mengumrohkan adik. Gitu udah cara berpikirnya. Kata kuncinya, wafis sama iris hukum. Wama tu adun. Nah,
perbaiki hubungannya. Jadi kita tuh di sini. Nah, inilah yang disebut penghalang rezeki. Surah 13 ayat 26 tadi. Nah, inilah dia disebut surah 51 ayat 22. Nah, maka satu-satunya yang menghalangi rezeki kita, yang membuat hari ini, dan salah satunya bentuk penghalangan rezeki itu, kok berat banget ya sampai ke Baitullah. Itu yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba diharamkan rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah. Nah, jadi tameng rezeki ini dibentuk oleh satu dosa. Yang kedua, ya kan? Allah menyebutkan barang siapa yang berpaling dari peringatanku maka dia akan mendapatkan kesempitan dalam hidup ini. Ini surah 2 ayat 124. Disempitkan hidupnya. Nah, oke. Terus termasuk yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimanapun burung diberi rezeki. Pagi ia keluar dalam keadaan lapar, sore dia pulang dalam keadaan kenyang. Nah, berarti apa? Ya kan, jangan malas. Malas. Nah, maka ada doanya. Ikuti saya. Allahumma. Ikuti saya. Ya Allahumma. Allahumma Allahumma Inni a'udzubika inni Ini inni a'udzubika Bika minal hammi wal hazan. minal hammi wal minal hammi hazan wal Hazan Wa a'udzubika wa 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 a'udzubika minal jubni wal bukhli. minal minal jubni jubni wal wal bukhli wal bukhli Wa a'udzubika wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min daini wa qahri rijal. min daini wa min qahri daini wa rijal. qahri indaini wa rijal. qari rijal Oke, kita ulangi sekali lagi. Allahumma 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 inni a'udzubika inni inni a'udzubika bika minal hammi wal hazan minal Minal hammi wal hammi wal hazan hazan wa wa a'udzubika wa wa a'udzubika a'udzubika minal ajazi wal kasal minal minal azzi minal adzi wal wal ajazi kasal wal kasal wal kasal kasal wa a'udzubika wa wa a'udzubika a'udzubika minal jubni wal bukhli minal jubni wal wal bukhli bukhli wa a'udzubika wa wa a'udzubika 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 min min gharabatin min min kholabatin kharabatin baiti wa qahri ghadatin wa rijal. qahri rijal qahri Ya rijal. Allah, ya Allah ya aku ya Allah Allah berlindung kepadamu aku 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 berlindung berlindung kepadamu kepadamu aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari 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 rasa 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 gelisah dan gelisah sedih, dan sedih dari lemah dan malas, dari dari lemah dan dari malas, lemah dan dari pengecut dan bakhil, dari 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 pengecut pengecut dan pengecut dan bakhil bakhil, dan dari lilitan hutang, dan dari dari ketakutan lilitan hutang serta kesewenang-wenangan orang. serta kesenang-wenangan orang. kesenangan orang. Nah, amin Allahumma amin. Amin amin ya Allah. Allahumma amin Ini banyak terjadi menyerang Gen Z hari ini. Bapak Ibu yang punya anak, ajarkan doa ini. Jadi orang malas berproses, malas dia, ya kan? Maunya instan. Ngelihat temannya beli iPhone, dia langsung pingin dapat iPhone, walau dia tidak penting cara, walaupun dia pinjol. Ngelihat temannya jalan-jalan ke luar negeri, dia pingin juga ke luar negeri. Tidak penting prosesnya, meskipun itu pay letter ataupun kartu kredit.
Apa faktanya? Jumlah hutang pinjaman online Indonesia menembus 78 triliun. Nauzubillah. Dan yang menyedihkan adalah 60% kelompok masyarakat yang terjebak pinjol adalah guru. Bagaimana murid mau menjadi orang yang benar kalau guru yang mengajarkan adalah guru yang sedang terlaknat oleh Allah? Dan bodohnya kita sebagai orang tua mempercayakan anak kita dididik oleh seseorang yang dalam statusnya terlaknat dan tidak dapat petunjuk, kawan-kawan. Oke, satu dosa. Yang kedua, disempitkan Allah. Yang ketiga, malas. Oke. Nah, yang keempat, gini, banyak ngeluh. Inilah biang kerok kenapa Allah tak turunkan rezeki. Sholat udah, ngaji udah, puasa udah. Tapi gantian. Sholatnya, ngajinya, keluhan semua isinya. Datang ke ustadz, ngeluh. Ternyata tanpa kita sadari, bukannya Allah yang tidak memberi rezeki, tapi karena kita yang tak bersyukur. Itulah justru mendapatkan tambahan azab. Itu jadi masalahnya. Oke. 5, ya kan? Tadi banyak ngeluh. Zolim. Nah, zolim ini tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Coba kita lihat surah Allah sebutkan di surah 17 ayat 82. Apa kata Allah di surah Al-Isra? Dan Al-Quran ini tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, zalim itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak di antara kita yang lolos dari 5 hal ini? Ada kira-kira? Enggak Enggak. ada. Ada yang bersih dari 5 hal ini? Yang bersih? Nggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Kita pernah berdosa? Pernah. Pernah Pernah. Sering. Apakah kita, sebentar, sekarang saya ingin tanya, Bunda Lilis, izin ya, Bunda Lilis dengar suara saya? Dengar. Oke, Bunda Lilis eh, sudah selesai sudah pernah hatam Quran. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, percaya Al-Quran. Iya. Percaya. Percaya Quran tuh jadi petunjuk. Iya, percaya. Oke, pertanyaannya sekarang, Quran itu ada berapa surah? 130 berapa ya Bunda? Nggak lihat pula. Oke, oke. Kalau kalau benar nih jawabannya nih, ketemu sama saya di depan Ka'bah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. 114 surat. 114 surat. 114 Ustaz, Kalau 114. benar, kan lihat tuh, kalau benar ketemu sama saya depan Ka'bah ya. Masya Amin. Allah, Amin. amin. Oke, yang kedua. Oke, oke. Saya tanya yang kedua. 113. Siap. Saya mau tanya, ada Bu Eci Jamkris. Saya mau tanya atas nama Ibu Eci Jamkris. Oke, tes dulu, tes. Oke. Loh, kok tawa? Eh, Harus dites dulu. 113. Buka mic-nya dibuka, mic-nya. Oke. Ya, Satu, Quran itu 14. Satu surah apa? Nama surahnya? Al-Baqarah. Al-Fatihah. Al-Baqarah, Al-Fatihah. Ustaz. Dua, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tiga, Al-Fatihah. Al-Imran. Al-Imran. Empat, Ali Imran. Al-Nisa. Ali Imran. Nisa. Sepuluh. Al-Maidah. Al-Maidah. Yunus. 10 Yunus. 20. 20. Toha. Ntar ya Toha. Kiai. Toha. Iya nggak ya? Oke. Toha. Ditambah 10. 30.
Arum, Arum. arum, Arum. 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 Gak boleh Ah, nyampe. Gak belum boleh nyampe asal-asal. hafalannya Kiai. Cobalah lihat ya. Bagaimana bisa kita dari Jakarta Soekarno-Hatta mau ke Purwakarta, lalu udah dikasih Google Maps, tapi kagak bisa, nggak ngerti rambu-rambunya. Nyasar nggak kira-kira? Nyasar. Nyasar. Kebanyakan kita menjadikan Quran hanya alat ritual, tasyakuran, wisuda hafiz Quran. Hanya sedikit yang menjadikan Quran sebagai petunjuk. Nah, gitulah dia. Gimana mau jadi dapat petunjuk kalau kita hanya sedang terjebak membaca? Nah, oke. Maka Allah sebutkan Betul. jelas sekali ayatnya surah 20 ayat 124. Apa kata Allah? Siapa yang berpaling dari peringatanku, yang berpaling dari Quran. Berpaling itu bukan hanya berarti menolak, tapi ya sepele juga bagian daripada berpaling, lalai. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Inilah jawaban terbesar kenapa kita belum bisa mencicipi sepenuhnya jatah rezeki kita. Saya ulangi ya. Inilah jawaban kenapa kita belum sepenuhnya mencicipi jatah rezeki kita. Yang saya sebutkan rezeki bukan harta. Karena banyak orang bisa menikmati harta yang berlimpah, tapi belum tentu menikmati bahagia yang berlimpah. Banyak orang bisa beli jam tangan mahal, tapi tidak bisa membeli waktu. Banyak orang bisa membeli tempat tidur yang mahal, tapi belum tentu bisa tidur nyenyak. Nah, jawabannya nomor dua. Nah, maka kualitas hidup kita, kalau saya sederhanakan, kualitas hidup manusia berbanding lurus dengan keintimannya. Sampai saya nyebut ini, intim, dekat gitu dengan Quran. Karena saya ngerasain hidup saya berubah ketika saya benar-benar mempercayakan setiap keputusan hidup tuh Quran. Yang kedua, udahlah, tidak paham Quran, malas pula, habis sudah. Ujung-ujung turunnya pasti banyak ngeluh. Kalau udah mengeluh, pasti ujung-ujungnya zolim sama orang lain. Mengambil, sempurnalah. Guru saya menyebutnya neraka premium. Bukan hanya surga premium, tidak ada neraka premium. Lalu kalau kita sudah kudung terlibat dalam hal ini, bagaimana Allah mau percayakan undangan ke Baitullah? Nah, lalu apa yang kita bisa lakukan hari ini? Yang bisa kita lakukan adalah baiknya Allah. Allah sebutkan, saya mau kasih satu, Allah sebutkan, ya kan, di surah, kata Allah, baiknya Allah tuh, cukup satu pekerjaan yang itu bisa menghilangkan semua kesusahan tadi. Apa itu nama amalannya? Yaitu sebagaimana di surah Al-Furqan, ini contoh nyata ya, surah 25 ayat 68. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain bersama Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, ya kan, tidak menyekutukan Allah, yang demikian itu niscaya dia akan mendapatkan pembalasannya. Nah, apa balasannya? Yaitu dilipat gandakan azab pada hari kiamat dan tidak kekal dalam azab itu kecuali dia dalam keadaan hina. Jadi kata Allah, orang-orang yang syirik, lalu dia membunuh, lalu dia berzina, maka Allah kasih dia satu hal, lipat gandakan
azab. Lalu Allah tawarkan, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatannya diganti. Ini tuh kalimatnya keren banget. Oke, dia bukan hanya nih, dia bukan hanya diampunkan, tapi diganti. Ibaratkan, mohon maaf ya, dia tuh punya kotoran. Kotorannya tuh bukan hanya dibersihkan, tapi langsung ditukar sama Allah dengan emas. Nah, lihatlah bagaimana ketika orang nih. Jadi kalau saya nyebutnya namanya amalannya adalah tias. Kalau dia mempraktikkan ini tias. Kan hari ini kita belajar tuh amalan agar bisa berangkat ke Baitullah. Nah, amal Baitullah itu hanyalah satu bonus. Tapi yang mahal adalah ketika kawan-kawan bisa dekat sama Allah. Tobat, iman, amal, soleh. Ini rumusnya. Tidak cukup dengan tobat, tidak cukup dengan iman, namanya tias. Nah, yang menarikkan dari tias ini adalah maksiatnya sebesar gunung, maksiatnya, maka langsung dikonvert menjadi karunia. Ini menariknya, kawan-kawan. Inilah kehebatan Allah. Inilah canggihnya Allah. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, berpisah. Ketika dia bertobat, bukan hanya dosanya diampunkan, tetapi dapat hadiah jumpa sama Hawa. Ketika Nabi Yunus berdosa masuk dalam perut ikan, bukan hanya keluar dari perut ikan dan diampunkan dosa, tapi objek dakwanya, manusianya ikutan beriman semuanya 100.000. Nah, ketika teman-teman melakukan amalan ini, bertobat, prakteknya berarti sadar diri, sadar dosa, ingat mati. Beriman berarti dia percaya, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, dan melakukan semua perintah yang berhubungan dengan hablum minallah. Sholat, bangun malam, baca Quran. Tak ada hubungannya dengan, kayaknya tidak ada hubungannya. Dan amal soleh, dia peduli sama anak yatim, dia ngasih makan fakir miskin, maka maksiatnya dikonvert menjadi karunia. Inilah sebuah rumus yang menarik sekali. Nah, adapun ke Baitullah sekali lagi hanyalah bonus atas prestasi ketaatan yang kita seorang hamba lakukan. Nih teman-teman lihat, kalau Allah mau pakai tubuh seseorang tuh. Nah, saya tadi ngelihat ketika Reman tadi ya. Nah, ini dia. Ini mahal banget kawan-kawan nih. Kemarin Ya, di Mekah, kemarin ya, di Mekah, ya. alhamdulillah ya. Saya bilang, Ji, yuk kita bareng-bareng bangun masjid yuk. Jangan di Uganda aja, bantu teman-teman di Jepang, Yokohama. Kejadian tuh. Itu karena kuasa Allah, Pak Ustadz. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, insya Allah pasti kejadian. Masya Allah. Ya kan, meninggalkan semua aktivitas di Indonesia, berangkat ke Jepang bukan hanya untuk berlibur, tapi untuk nengokin sebuah investasi akhirat yang mana ini akan menjadi satu kebanggaan buat kita juga orang Indonesia bisa membangun masjid untuk umat dunia di Yokohama, insya Allah. Jadi beres dari Yokohama, kita akan ke Australia, ke Ikut. Melbourne. Habis ke Melbourne kita ke Amerika, ke Kanada. Oke, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau enggak dipakai badannya? Dipakai badannya oleh Allah. Bisa bangun rumahnya. Bukan hanya di Pekanbaru. Oke. Bukan hanya di Lubuk Linggau. Bukan Jakarta Selatan. Tapi di seluruh bumi Allah. Itulah bukti kalau Allah sudah sayang sama hambanya, teman-teman. Nah, semoga antum adalah orang yang dipakai badannya sama Allah. Itulah yang saya sebut contoh praktek. Dia bertobat, dia beriman, dan beramal soleh. Itu yang membuat jumlah maksiat yang kita punya dikonvert, ya kan, sama Allah. Nah, bentar ya.
Nah, ini gini, moga-moga konten oh, panjang banget ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jadi kalau teman-teman tanya apa amalannya BN, tias, nggak ada yang canggih-canggih. Nah, cuman selama ini banyak orang sering men-split, sering mengotak-ngotakin. Dia bertobat, tetapi amal solehnya kagak ada. Oke, itu yang jadi persoalan. Nah, dia bertobat, tapi amal solehnya tidak dikerjain. Ataupun dia beramal soleh, menolong orang lain, tapi tobatnya kagak. Nah, jadi pembelajaran dari Baitullah Dream sekali saya bilang, bukan Baitullah, bukan Ka'bah itu yang menjadi tanda kutip obsesi kita. Tapi ampunan Allah lah yang menjadi goals kita. Umroh itu adalah hadiah kecil di antara banyak hadiah besar yang Allah janjikan atas pertobatan kita. Itulah yang saya maksudkan. Sepakat, teman-teman? Nah, karena kalau kita menjadikan Baitullah hanya sekedar goals, maka akhirnya ketika kita nggak berangkat, diuji sama Allah, kesal, kecewa. Jangankan kita, teman-teman. Rasulullah aja tuh waktu haji pertama batal, nggak boleh masuk. Nah, sekelas Nabi. Maka di pertemuan kedua ini, pertemuan pertama, saya menyadarkan, mengajak teman-teman sadari rezeki posisi kita sebagai hamba. Kurang-kurangilah banyak meminta. Tapi perbanyaklah memberi kepada Allah. Oke, agar kita menjadi hamba yang prioritas. Nah, di pertemuan kedua ini, saya ingin ngajak teman-teman, oke, aku sadar posisi aku sebagai hamba sekarang, tapi 10-20 tahun yang lalu, kita kan pendosa. Nah, kenapa banyak orang datang ke saya langsung lompat ke amalan, tapi kok tidak dapat perubahan dan pertolongan? Karena kalau langsung lompat ke amalan, selama tameng rezekinya, ini tidak dihilangkan, maka selama itu rezekinya ketahan. Tapi kalau tameng rezekinya dihilangkan karena bertobat, nah maka rezeki yang berupa kaya, ilmu, yang semuanya dari Allah sampai kepada kita. Gitulah dia. Nah, inilah yang disebut semua ketetapan rezeki itu sudah diatur di langitnya Allah. Begitu dia. Dapat kepahaman malam hari ini? Jadi kalau ditanya amalannya apa namanya? Tias. Nah, selamat praktek. Nah, T-nya tobat, I-nya iman. Amal solehnya apa, BN? Kalau mau buat sendiri, silahkan. Oke, silahkan. Antum buat. Tapi kalau pingin apa daripada bingung, banyak sekali programnya. Nah, di Bandung kita punya program masjid makan-makan. Nih, pas pula buka langsung keluar dia. Nah, terus di Pontianak kita punya program, kita buat namanya Dapur Peduli. Sehari masak untuk 3.000 orang santri. Gini lah deh, karena pondok-pondok tuh nggak ada makanannya teman-teman, nggak ada lauknya. Jadi inilah programnya. Jadi tujuan benefit lain dari Baitullah Dream ini, sekali lagi, umroh itu bonus kecil, tapi banyak program yang kita buat ya untuk jadi wasilah kita bisa beramal soleh. Nah, begitulah dia yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa diamalkan, bisa dipraktekkan, bisa jadi jalan untuk teman-teman semuanya.
ya kan, merasakan betapa karunia Allah tuh begitu luas. Itu yang Allah sebutkan di surah, coba perhatikan terakhir ya, biar kita tuh adil, biar yang sedang gelisah tidak gampang kecewa. Ini teman-teman perhatikan di surah 2 ayat ke 155, apa kata Allah? Dan sungguh kami akan beri cobaan kepadamu dengan sedikit. Jadi ternyata semua ujian yang Allah hadirkan kepada kita tuh dikit banget. Nah, tidak ada apa-apanya. Perhitungan sesungguhnya nanti di akhirat. Tapi kita tuh kadang kebalik. Ujian kita tuh padahal dikit. Kita lupa. Jika kamu hitung nikmat Allah, kamu tak akan sanggup menentukan jumlahnya. Apa pelajaran dari sini yang kita ambil, yang bisa kita kita pelajari, biar kita ini tidak jadi hamba yang kufur. Kalau ujian itu sedikit. Surah 2 ayat 155. Tapi kalau nikmat itu banyak. Bahkan unlimited. Tak sanggup menghitungnya. Surah 16 ayat 18. Lalu hanya manusia yang gila. Di balik nikmat yang banyak, dia fokus dengan ujian yang sedikit. Itulah dia masalahnya. Saya ulangi. Hanya manusia yang gila. Di balik nikmat yang banyak, dia fokus dengan ujian yang sedikit. Nah, begitu kawan-kawan yang dirahmati Allah. Semoga kita menjadi hamba yang mampu mengingat nikmat-nikmat Allah. Di saat kita bisa ikut Zoom, di waktu yang sama ada yang pakai tabung oksigen di rumah sakit bernafasnya. Di saat kita bisa jalan tegak bangun pagi, ada yang tertati-tati harus pakai ring jantung. Ada yang harus pakai tongkat untuk menahan stroke karena kakinya mati sebelah sarafnya. Di saat kita bisa melihat indah di dunia, ada orang yang ternyata Allah ditutup indera penglihatannya. Itulah nikmat. Tapi kita sayangnya terfokus dengan sedikit. Inilah jebakan. Nah, maka coba malam hari ini PR-nya dua. Satu, rilis catat dosa. Yang mau praktek ya, catat dosa, ingat-ingat. Maka mintalah ampunan, tobat malam ini. Yang kedua, ingat nikmat Allah. Bilang terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah atas apa yang sudah Allah kasih hari ini. Kalau teman-teman praktekin, mana tahu itu jadi wasilah Allah turunkan keajaiban. Kita tidak punya kekuatan lain. Satu-satu yang buat sedang sempit, yang bisa dilakukan adalah banyak-banyak bersyukur sebagai amalannya. Berkah selalu, saya kembalikan kepada host kita, Bang Fatwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ABN, terima kasih banyak atas materinya ya, sangat insightful dan juga mengingatkan kita kembali bahwa umroh itu adalah bagian kecil dan masih banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar dan juga umat manusia yang lain. Eh, Pada sesi selanjutnya akan kita buka juga, Bi, satu atau dua pertanyaan ya, Bi ya. Eh, Siap-siap. Oke, untuk selanjutnya silahkan yang sudah mengangkat tangan nih. Ada Mas Bayu ya. Mas Bayu Pratama dari Pamulang. Silahkan Mas Bayu. Terima kasih Mas Fatwa. Suara saya terdengar kan, Bi? Jelas, Mas Fatwa? jelas. Ya. Jelas. Jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada Mas wabarakatuh. Fatwa yang telah memberikan kesempatannya dan terima kasih juga kepada BN yang udah memberikan banyak ilmunya Yang dan bertanya, Mas. lebih membuka
pemikiran saya, terutama saya ke depan untuk ke depannya. Kan tadi Abi bilang, terkadang kita hanya memikirkan ujian yang sedikit, tapi lupa atas nikmat yang banyak. Eh, itu kan kasarnya tamparan nih buat saya terutama. Eh, dan eh, dengan nikmat yang banyak tuh kadang hanya satu ujian tuh saya ngerasa kayak ya Allah kok gini ya, ya Allah kok berat gitu. Eh, kadang diingetin, udah ada yang ngingetin pun eh, bukan ngeyel tapi lebih kepada mereka nggak ada di posisi saya buat untuk bisa sampai kenapa dapat ujian ini. Ya, meskipun setiap orang punya ujiannya masing-masing. Ditambah lagi kan kayaknya mimpi ke Baitullah tuh mimpinya semua umat Muslim kan, eh, yang merindukan Baitullah. Tapi terkadang juga saya dengar apa saya suka merasa eh, ya Allah mampu nggak ya dengan apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya kerjakan yang mungkin menghasilkan uang, tapi apakah mampu eh, saya bisa ke Baitullah gitu. Sedangkan kan terkadang setiap manusia itu punya mimpi yang besar dan saya salah satu orang yang kalau mimpi itu nggak mau nanggung. Saya Mm-mm. pengennya besar. Saya pengen selalu bilang ke diri saya sendiri dalam setiap doa yang saya lantunkan, ya Allah pengen ke Baitullah tuh rame-rame sama sekeluarga besar gitu. Tapi Mm. terkadang ketika saya berdoa, saya selalu ngerasa minder gitu. Apa pantas minta sama Allah tuh kayaknya ngedikte. Makanya kemarin yang pertemuan pertama minggu lalu sama yang sekarang kok kayak eh, Allah tuh banyak ngasih hikmah gitu. Eh, hadirnya saya setiap 2 malam ini tuh kayak mungkin eh, banyak yang saya ngerasa jawabannya itu mungkin nggak secara langsung Allah hadirin gitu loh. Tapi dari Iya. kajian ini saya ngerasa jawaban itu ada eh, di kajian ini. Terima kasih sebelum. Ya, Wassalamualaikum baik. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenapa? Jadi pertanyaannya, kenapa sih kita tuh selalu berfokus pada ujian gitu ya? Betul. Oke, karena dari kecil kita salah didoktrin. Selalu bahasanya mintalah sama Allah, mintalah sama Allah. Kalimat itu tuh belum selesai. Kalimat itu belum titik, belum masih koma. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia mohon kepadaku. Falyastajibuli. Hendaklah dia penuhi segala perintahku. Nah, maka yang benar pengertian kalau akhirnya sejauh ini saya belajar Quran, yang diminta itu kayak tadi, maka saya mulai dengan mukaddimah tadi, mintalah sesuatu yang tidak Allah berikan ke semuanya. Apa itu? Ampunan, petunjuk, itu yang kita mintakan sama Allah. Perkara bisnis kita bertumbuh, perkara kita naik jabatan, itu adalah hasil keridhaan Allah, buah daripada kita dulu menjadi hamba dan akhirnya menjalankan hukum sunatullah. Seringkali kita itu mencampuri urusan zona hasil. Nah, itulah dia. Seringkali tanpa sadar kita tuh intervensi di zona hasil. Padahal itu zona terlarang. Yang bisa kita intervensi itu zona proses. Datangnya Allah bangun malam, sholat subuh, lalu sedekah, belajar, nonton bagaimana menjual yang dengan benar. Lakukan proses jualan. Kalau tiba-tiba siang meledak, bukan karena kita yang hebat, karena memang kita menjalani prosesnya. Gitulah istilahnya. Nah, lalu kenapa tadi saya bilang kita berfokus kepada kesusahan yang sedikit, lupa dengan nikmat yang banyak. Maka sekali lagi saya bilang,
juga jadi pengingat buat saya pribadi. Cobalah datang ke Allah tuh kalau belum bisa bawa oleh-oleh, minimal dalam ucapan terima kasih. Kurang-kurangi memintanya, banyak-banyakin terima kasihnya. Makasih ya Allah, kau izinkan aku bisa tahajud malam ini. Maka pasti besok dibangunkan tahajud lagi karena terima beriman. Makasih ya Allah, kau perkenankan aku bisa sedekah subuh hari ini. Makasih ya Allah, kau takdirkan aku pasangan yang menyenangkan hati. Makasih ya Allah, kau sehatkan badan ini. Makasih ya Allah, kau kasih aku jabatan ini. Makasih ya Allah, kau temukan aku dengan guru kehidupan, dengan Quran. Gitu Mas Bayu. Maka itu akan jadi habit yang benar di kerangka kepala kita. Lalu gimana dengan saya itu Ustadz, pingin berdoa, pingin punya berangkat ke Baitullah, mimpi besar. Bagus. Maka lanjutkan doa itu dengan proses sunatullah tahapannya. Telepon mamanya, telepon ayahnya, telepon adiknya. Dek, mak, bikin paspor kita, mak. Insya Allah, Bayu dapat rezeki. Kita berangkat deh semuanya. Nah, harus kayak Amin. gitu beraninya. Harus kayak gitu berani ngomongnya. Nah, oke. Sebagaimana Rasulullah kita akan menaklukkan Konstantinopel. Begitu Mama Bang Bayu bilang, amin. Disitulah aras ya Allah mulai kebuka. Nah, selamat praktek malam hari ini. Telepon atau WhatsApp di grup keluarga. Semua adik, abang, kakak, mama, bapak bikin paspor ya bulan ini. Insya Allah kalau rezekinya dicukupkan, kita berangkat semuanya. Gitu aja ngomongnya. Lalu mamanya telepon, yuk, kamu nggak salah ngechat di grup. Maksudnya mak, lah utang kamu ke mama aja belum kamu lunasin. Ya kan? Contoh aja ya. Tapi nggak kayak gitu. Pasti begitu. Mamanya bilang amin, amin, amin. Kan dia bilang tadi, kalau rezeki dicukupin, berangkat aja semuanya. Aminnya mereka itulah yang Allah membuat Mas Bayu berangkat satu bus dengan keluarga besarnya. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat Amin ya praktek Allah. dua PR-nya, perbanyakin hamdalanya. Yang kedua, langsung dream connection. Jangan banyak mikir dan jangan batalkan doa dengan mengatakan kira-kira mungkin nggak ya Allah bantu ya. Orang kayak aku ini nggak mungkin lah kira-kira. Kita sendiri yang batalkan doa. Gitu Bang Bayu. Oke Bang Bayu, insya Allah saya bersaksi dan baik sangka Bang Bayu bisa berangkat sekeluarga besar. Karena Amin. Amin ya saya, Allah. Amin ya Allah ya Kasih Rabbal Abi. karena saya sudah buktikan. Saya persis kayak Bang Bayu. Saya sama istri ternyata dulu tuh ngelihat ada kakak angkat. Enaknya tiap Sarah tahun Marilu. bisa ngumpulin sekeluarga. Insya Allah. Mudah-mudahan Tapi kok. begitu kita jalani Bang Bayu, ternyata sampai juga. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sip, selamat praktek. Oke. Oke, lanjut Kasih Bang Abi Ismail jawabannya. Sidki. Ismail Ya, Sidki. Iya, terima kasih hmm. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berisra Mi'raj dah Bang Ismail tuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya. Afwan juga ini. eh Sebenarnya panjang ya, banyak yang pengen saya tanyakan Ustaz. Terkait Ya. keresahan diri saya juga. eh Cuma langsung dipersingkat aja Ustaz. Apakah sebenarnya setiap hamba itu memiliki kesempatan yang sama Ustaz? Hmm. Dan termasuk untuk orang-orang yang eh, pernah Syarat melakukan mudah-mudahan dosa yang juga. berat Ustaz. Hmm. Dosa yang berat, sudah pernah melakukan dosa yang berat dan katakanlah hamba tersebut sudah berusaha untuk bertaubat, Ya. ikhlas ridho dalam taubatnya, cuma Iya. senantiasa dalam menjalani hari-hari setelah pertaubatan itu seringkali insecure, Ustadz. Apakah Hmm. benar taubatnya diterima atau tidak gitu? Apalagi ketika konteksnya itu eh, ingin dipanggil oleh Allah itu untuk melaksanakan pertaubatannya secara langsung di Baitullah. Hmm. Jawabannya gimana, Ustadz? Terima kasih. Apakah semua orang tuh punya kesempatan yang sama? Allah berfirman, jadi gini, Allah itu dalam konteks rezeki, coba kita perhatikan dulu ya, dalam konteks rezeki,
Allah menyebutkan, coba perhatikan. Allah buat orang tuh tertawa dan menangis. Allah buat orang mati dan hidup. Allah buat laki-laki dan pasangan. Benar padanan katanya. Tapi Allah buat kita kaya dan cukup. Tidak ada kata-kata miskin. Yang ada kata-kata yang ditahan. Lalu kenapa dia ditahan rezekinya? Karena dosa. Tapi di ayat yang lain, Allah sebutkan di surah Az-Zumar, ayat ke-53, apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah putus asa dari rahmat Allah. Jangankan Bang Ismail, Nabi Adam aja pernah berdosa. Makanya diturunkan dari surga dalam keadaan hina. Nabi Yunus pernah masuk perut ikan. Nah, tadilah rumusnya adalah tias. Lalu nanti hadiahnya itu Bang Ismail beda-beda. Suka-suka Allah. Allah yang paling tahu dan pasti hadiahnya bersesuaian dengan apa yang Allah rencanakan dalam hidup kita. Saya tidak pernah punya cita-cita menjadi pengasuh masjid bersama istri. Menjadi dai kata orang, enggak. Enggak pernah ngurus santri, enggak pernah. Ternyata 15 tahun yang lalu Allah izinkan saya masuk ke multi level marketing, belajar jualan di MLM, belajar ngomong. Ternyata itu yang mengantarkan saya hari ini juga jualan, tapi jualannya mengajak orang ke surga. Nah, bahkan di balik dosa itu sendiri, Bang Ismail, ada rencana baik dari Allah kepada kita. Ternyata di balik dosa besarnya Khalid yang membunuh sahabat Rasulullah, menjadikan Khalid menjadi panglima perangnya Islam dalam pertobatannya. Sedahsyat itu maksiatnya Umar bin Khattab, kuat itu dia energinya untuk bangkit. Kalau hari ini muncul perasaan kita pingin mati, akan takut akan dosa, bagus. Karena sebaik-baiknya pengingat itu adalah kematian. Nah, tinggal yang harus Bang Ismail tanyakan dalam diri, apa bekal mati aku besok? Kalaulah kau mati besok, maka jangan tunda untuk berbuat kebaikan hari ini. Bila perlu malam ini. Nah, begitulah dia. Jadi, kesempatan setiap hamba itu sama untuk mendapatkan nikmat Allah. Sama semuanya. Cuman bentuknya beda-beda. Dan ukuran kenikmatan itu tidak bisa kita ngukur kenikmatan orang lain sama dengan kenikmatan kita. Contoh, Allah hadirkan kenikmatan dalam kekayaan kepada Utsman dan Abdurrahman bin Auf. Ternyata di Ali kenikmatannya ilmu. Bagi Ibnu Mas'ud kenikmatannya ilmu. Demikian juga kalau kenikmatannya oleh Umar bin Khattab adalah ekspansif wilayah kekuasaan. Tapi Bilal kenikmatannya beda. Kalian mau dagang ke, kalian mau perang ke, aku cukuplah jadi muazin saja. Kan dengan muazinku terompaku sudah sampai di surganya Allah. Itu dia rumusnya. Nah, maka tugas Bang Ismail adalah kalau punya perasaan takut dosa, ingat mati, bagus. Nah, teruslah jalankan. Afwan Nanti, Ustad, ya, Ustad Afwan. ya, Sebenarnya anak itu cemburu Ustad sama eh iya adalah rekan-rekan gitu yang sebenarnya eh untuk urusan hubudunnya gitu ya. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam biasa aja gitu. Terus kita yang bisa dikatakan afwan ya untuk berdasarkan refleksi Ustadz bukan ingin ria tapi mati-matian mencoba untuk istiqomah tapi kayak nggak dikasih kesempatan gitu sama Allah terus malah kayak seolah-olah ujian lagi yang datang Ustadz ujian lagi yang datang afwan belum Ustadz. tentu mereka yang sedang bergelimang harta bisa meneteskan air mata kayak antum hari ini. Bisa jadi mereka yang sedang bergelimang harta dan jabatan serta wanita di sekelilingnya
malah sibuk dengan dunia malamnya. Nah, maka saya mau sampaikan, ganti definisi ujian itu sebagai bukan sebuah kesusahan. Cari ya hadisnya, ujian itu kata Allah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Itu Allah jelaskan di ayatnya. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak menolak sisa Allah dari mereka. Justru saya lah iri dengan antum bisa nangis malam ini. Tidak semua orang, bos, bisa nangis. Bahkan lebih parahnya ada yang dikasih masalah pun tidak nangis-nangis juga. Siapa? Fir'aun. Nah, inilah karena bukti kita jarang buka Quran. Ini bukti kita, standar kesuksesan kita adalah dunia. Kalau bilang dunia tuh ibarat setetes air di laut, kata Allah. Kalaupun kau dapat, cuma setetes. Nah, Allah tegaskan lagi, hey, kalau Allah boleh bilang, hey Ismail, dengarin ya, hambaku. Janganlah kau tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami uji mereka dengannya. Dan karunia Allah lebih baik dan lebih kekal. Kalau antum tak punya ujian, antum tak akan ada di kelas ini. Antum sedang menikmati malam hari ini, mungkin di pinggiran Kemang, lagi santai, atau di clubhouse di Jakarta. Tapi karena Allah ketok antum, maka antum mau duduk di majelis malam hari ini. Ingatlah masa-masa ini juga pernah Allah hadirkan. Apa kata Allah? Nah, nih, wadduha. Coba malam hari ini sebelum tidur, antum ngaji deh nih ayat. Wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah ninggalin ente dan tidak pernah benci. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang sekarang itu lebih baik daripada kondisimu yang dulu. Tapi kok tidak paham-paham. Wala saufa yu'tika rabbuka fataroda. Nanti kau akan diberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Sabarlah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nah, bukankah dia tahu dulu kau yatim lalu dia melindungimu? Bukankah dia tahu kau sedang bingung lalu dia memberikan kau petunjuk? Maka ketemulah kita di Zoom malam hari ini. Kalaulah ayat-ayat Quran ini masih membuat kita belum puas. Lalu pertanyaannya, apalagi yang membuat kita tenang selain Allah? Justru itu yang harus jadi pertanyaan. Tapi memang ada orang terus bilang, kenapa kita ujian terus, ujian terus? Coba saya ini tambahan materi ya. Ini peristiwa. Itu ada 3. Satu namanya ujian. Satu namanya hukuman. Satu namanya ancaman. Ujian itu datangnya dari Allah. Hukuman itu datangnya dari manusia, karena manusia yang salah. Ancaman itu dari iblis. Kalau ujian, tujuannya adalah naik kelas. Kalau hukuman, tujuannya adalah kembali ke jalan yang benar. Kalau ancaman, ya kan? Nah, maka ujian itu passwordnya adalah pertolongan. Kalau hukuman, passwordnya adalah ampunan. Berbeda sekali. Supaya Bang Ismail objektif dan tidak GR ngerasa ini ujian, saya khawatirnya kita tuh malah dihukum tapi ngerasanya ujian. Itu 2 hal yang beda. Karena ketika Nabi Adam dihukum Allah, dia nggak minta tolong, dia minta ampun. Ketika Nabi Yunus masuk perut ikan, dia nggak minta tolong, dia minta ampun. Nah,
Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar api, baru dia minta tolong. Itu ujian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, coba supaya objektif, Bang Bang Ismail renungi malam hari ini. Cara yang paling gampang men-tracking, cek usia sekarang. Contoh usia sekarang 35, balik usia 12 tahun. Dari 12 sampai 35 ini, coba kapan kita mulai sholat 5 waktu sehari. Lalu kapan kita mulai buka Quran? Kapan kita mulai ke masjid? Gimana dengan harta kita? Lalu gimana dengan anak yatim? Gimana dengan dosa riba? Pernah tidak kita mendekati zina? Pernah tidak kita dusta? Itulah. Supaya kita tuh nggak kegeeran. Dan akhirnya kan tadi itu gawat banget tuh. Kok dia dikasih? Bro, kata Allah. Dia itu makomnya beda. Udah emang perhitungan di akhir sama gua. Udah nggak punya kesempatan lagi. Lah lu tuh lagi gua bersihin satu-satu. Nodanya banyak. Masa lu kagak sadar-sadar? Nih loh, noda di sini, noda di sini, noda di sini. Ya sabarlah. Maka cara yang terbaik adalah bisa dikasih hidup saja sudah bersyukur. Kalau kebayang nggak waktu kita nggak pernah sholat dulu langsung Allah delete. Kebayang nggak kita nggak pernah ke masjid Allah delete. Dan kan semuanya perintah. Kebayang nggak kita nggak punya anak yatim delete. Udah nggak ada di dunia kita nih. Nah Allah masih memberi kesempatan kita hidup hari ini. Tandanya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat, Bang Ismail. Nah, semoga bisa dipahami, diresapi, jadi bahan muhasabah sebelum tidur malam hari ini. Siap, Ustaz. Sehingga Jazakallah, kita Ustaz. tidak salah sangka sama Allah. Tapi yang mahal malam hari ini adalah antum bisa meneteskan air mata lebih mahal daripada mereka yang sedang di puncak kekayaannya tapi lupa sama Allah. Gitu, Bang. Sip. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Oke, Oke. oke, terima kasih banyak, Mas Sidki. Mungkin sudah cukup ya pertanyaannya. Mohon maaf, Kadian Permata. Mungkin bisa nanti di next pertemuan. Wah, bentar saya izin remove. Oke, bentar. Remove spotlight. Oke. Mungkin jazakallah khairan kasiron. Terima kasih banyak Abi EN. Eh, Terima kasih banyak juga Bapak Ibu semua, sudah tak terasa sudah hampir lebih dari 90 menit kita di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sebelumnya saya izin menginformasikan, mungkin nanti sebelum ditutup oleh Abi EN. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, saya ingin menginformasikan bahwa Van Diego Travel bekerja sama dengan Hijrah Peduli untuk dalam misi Bismillah, semoga diridhoi Allah, untuk memberangkatkan umroh ya hamba Allah istimewa atau sahabat Baitullah. Dengan cara Masya bagaimana? Allah. Dengan cara kita sama-sama bisa apa patungan untuk mewujudkan mimpi-mimpi banyak orang gitu. Berikut kami lampirkan linknya. Kita bekerja sama dengan Hijrah Peduli ya Bapak Ibu. Berikut mungkin Bapak Ibu yang bersedia sama-sama beramal dan juga membantu mungkin bisa disalurkan di sana. Untuk selanjutnya mungkin doa penutup ABN sekalian menutup acara. Terima kasih banyak. Baik, baik. Teman-teman rahmati Allah, semoga malam hari ini Allah memberikan kita pengajaran, memberikan hikmah, dan majelis malam hari ini bukan hanya jadi wawasan, tapi sesuatu yang bisa kita praktekkan untuk Allah perbaiki kehidupan kita. Saya yakin dan percaya tidak semua di antara kita kondisi hidupnya baik-baik saja. Tapi percayalah, kan tidak Allah itu nih,
saya mau kasih satu ayat terakhir. Allah itu tidak pernah punya niatan menzolimi hambanya. Surah 10 ayat ke-44. Nah, aku tidak pernah berbuat zolim kepada manusia sedikit pun. Tetapi manusia itulah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Sebuah kerugian adalah ketika orang melakukan kesalahan dan dia tidak sadar salahnya apa. Maka bagaimana cara memperbaiki hidup? Tidak ada jalan dan cara lain selain membaca petunjuknya, bukan hanya sekedar membaca, memahaminya minimal dengan melihat terjemahannya, datang ke majelis, berguru seperti malam hari ini kita sama-sama belajar. Saya juga belajar dari kawan-kawan semua. Nah, itulah semoga menjadi asbab Allah memberikan, menunaikan semua janji-janjinya. Dan percayalah, setiap waktu ada ujian dan setiap ujian ada waktunya. Tidak semua orang yang hari ini ditakdirkan masuk surga hanya melewati jalan gembira. Semuanya tetap melewati lika-likunya kehidupan. Tapi kenapa mereka tetap bisa lulus? Karena mereka dibersamai, minta dibersamai Allah. Itu yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah takdirkan kita bisa jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jangan lupa di wabarakatuh. tag ya Bapak Ibu dokumentasinya di Van Diego Travel dan @adi Pratama Larisindo. Siap Mas Anwar. Eh,